Jangan lupa klik subscribe and klik tanda loncengnya juga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-ta'wil. Subhana lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahu nurus samawati wal ardh. Allahu nurus samawati wal ardh. Allahu nurus samawati wal ardh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini masyaallah satu buah karunia. Mungkin kalau melepas rindu mah rindu sama. Saya juga rindu momen-momen saat ini. Kenapa? Malam hari ini Allah baru mengizinkan untuk kita bisa belajar bareng lagi, untuk kita bisa duduk bareng lagi, kita ngedengerin lagi. Di tengah-tengah mungkin kesibukan, waktu yang memang Allah berikan untuk kita bertemu di dunia virtual ini. Tapi kerinduan itu ada. Dan malam hari ini mungkin. Malam hari ini Allah mengizinkan kita. Ini nikmat nih. Nikmat kita bisa belajar lagi di sini. Saya mohon maaf. Berapa bulan ke belakang belum membersamai gitu. Lantaran memang Masya Allah. Paradox of candy yang saya terima ini Masya Allah luar biasa. Bungkus permen ini luar biasa sekali. Untuk bisa masuk ke grup ini, untuk bisa membersamai ayah bunda di ruang majelis ini juga Masya Allah gitu. Pengennya kita setiap minggu 2 kali atau Masya Allah, tapi luar biasa. Tapi inilah nikmat. Kita harus selalu bersyukur apapun kondisinya. Nah inilah nikmat paling terbesar. Nikmat yang terbesar adalah kita bisa kumpul bareng, kita bisa belajar, kita bisa mengkaji, kita bisa bermuhasabah diri. Kalau bahasa istilahnya refleksi diri. Self reflection kalau saya nyebutnya. Refleksi diri. Temui inti hati yang paling dalam, inner heart, hati yang paling dalam temui. Muhasabah diri kita. Masya Allah, luar biasa. Selawat teriring salam, marilah kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua diakui sebagai umatnya dan diberikan syafaat. Syafaat di dunia maupun syafaat di akhirat kelak, amin ya rabbal alamin. Saya nyebutnya
ayah bunda aja ya biar lebih apa ya, enak, biar lebih akrab, biar lebih gimana gitu ya. Ayah bunda, tema kajian kita pada malam hari ini kajian muhasabah diri yang keempat. Baru 4 rupanya. Berarti jarang ya. Baru 4 soalnya. Harusnya udah 16 nih. Ya, tapi qadarullah. Allah yang ngasih izin. Sebelum kita mulai kajian ini, marilah kita mengangkat kedua tangan ini. Kita doakan saudara-saudara kita yang pada malam hari ini mungkin sedang diberikan ujian. Allah mudahkan, amin. Allah berikan jalan keluar. Allah berikan mahroja. Allah balas semuanya. Yang pada malam hari ini punya keinginan. Yang pada malam hari ini punya cita-cita. Atau ada hajat yang belum Allah kabulkan. Mudah-mudahan pada malam hari ini Allah kabulkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang sedang tidak sehat, ya memang kondisi saat ini Masya Allah. Allah tidak henti-hentinya memberikan kita ujian. Makanya jangan pernah lelah. Ya, jangan pernah lelah nih, nanti sesuai tema kita nih. Ya. Kenapa saya ngambil tema untuk diri yang pernah lelah? Ya. Kenapa saya ngambil tema ini? Karena dulu saya pernah berada di posisi ini. Untuk diri yang pernah lelah. Mencari cahaya. Dalam kegelapan memperbaiki diri. Cocok, nyambung ke sini. Enggak ada orang yang tidak merasa lelah. Bahkan ketika kita diberikan ujian, ketika kita diberikan musibah yang Masya Allah luar biasa. Tapi ingat, sedahsyatnya itu ujian, seluar biasanya itu ujian. Tapi Allah tidak akan pernah memberikan di luar batas kemampuan kita. Ketika Allah memberikan ujian, ketika Allah memberikan musibah, itu sudah sesuai dengan apa? Dengan takarannya. Dengan kemampuannya kita nanti bisa menyelesaikannya, enggak gitu. Terkadang ketika kita dihadapkan dengan satu buah persoalan. Terkadang kita dihadapkan dengan satu ujian. Kita enggak pernah lari. Ya. Atau kita enggak pernah ngedeketin siapa yang memberikan itu masalah. Dia pikir masalah datang begitu saja. I think no, saya rasa enggak. Semua sudah terstruktur, semua sudah direncanakan, semua sudah ditulis di dalam Lauhul Mahfuz. Udah ada, udah dikonsep sama Allah. Kata Allah gini, wahai hambaku, aku uji engkau. Aku pengen ngelihat derayan air matamu sampai berapa jauh engkau meminta kepadaku. Sampai berapa jauh engkau meminta pertolongan kepadaku. Sampai berapa jauh engkau rindu kepadaku. Nyatanya apa? In the fact, nyatanya apa? Engkau lari dari masalah yang aku berikan. Engkau pergi mencari jalan keluar yang menurut engkau mampu. Itu. Paham ya sampai sini? Kenapa hari ini masalah kita belum ada yang selesai misal? Ya karena kita mencari di luar dari apa yang kita nggak pernah mengkonsep bahwa yang memberikan masalah itu Allah. Kita lari dari Allah. Kita lebih mengutamakan teman dekat kita. Kita lebih mengutamakan partner bisnis kita.
Kita lebih percaya dia ketimbang Allah. Siapa yang menghadirkan itu masalah? Allah. Mampu sahabat, mampu rekanmu, mampu saudaramu memberikan jalan keluar. There is nothing, jawabannya. Tidak ada. Ayah bunda, mohon maaf ya kalau di belakang backsound ada suara-suara anak, itu bocah belum tidur. Pernah nggak kita gini, berada di satu posisi yang Masya Allah sudah buntu, berada di posisi yang mungkin nggak ketemu jalan keluar. Kita cari ke tempat yang lapang, yang luas gitu, berdiri di atas batu gitu. Kita teriak sekuat tenaga, seteriak-teriaknya. Coba, kalau memang itu bisa membuat dirimu lebih tenang, coba, pernah nggak kita berada di posisi dalam keadaan titik nol sama sekali, buntu? Ini ujian bagi orang-orang yang imannya lemah. Ketika mereka dihadapkan pada satu persoalan kemudian tidak menemukan jalan keluar, dia rela menghabisi dirinya. Bahkan dia menantang kemurkaannya Allah dengan melakukan bunuh diri. Dia menganggap bahwa hidup yang dia jalani sudah tidak menemukan jalan keluar lagi. Sehingga pemikiran buntu, dia lebih memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan jalan yang tidak diridhoi oleh Allah. Pernah nggak kayak gitu? Kita berpikir gitu. Sering ya kita mendengar di berita-berita orang yang menggantung diri, terlibat lilitan hutang yang luar biasa. Pinjol salah satunya misalnya. Masya Allah. Sebagai prolog awal kajian kita pada malam hari ini, dunia ini memang tempatnya adalah capek. Yang kerja coba dah. Pagi-pagi pulang malam, belum lagi di jam kerjanya yang tuntutan hampir 12 jam misal. Belum lagi dia padat-padatan di jalan yang kondisinya saat ini, coba. Berapa banyak waktu yang sudah habis. Dan endingnya pasti capek, lelah. Tidak ada yang bisa menghindari rasa lelah dalam hidup. Enggak ada. Baik fisik, mental maupun spiritual. Dan pada hakikatnya, memang dunia ini Allah ciptakan sebagai apa? Sebagai ladangnya ujian. Bukan sebagai ladang untuk bersenang-senang. Selagi kita muda, ayo kita habisin. Tapi dunia ini diciptakan untuk apa? Allah menciptakan dunia ini ladangnya ujian. Kita diuji di sini. Kalau ibarat sekolah, maka kita sekolah dulu di sini. Sebelum apa? Sebelum ketika kita lulus nanti, akhirat adalah kelulusan dari apa yang kita tanam di dunia. Makanya tempat kita berusaha dan bersabar tuh di dunia. Hari demi hari yang kita lewati membuat apa? Membuat kita tumbuh dan berproses. Untuk apa? Untuk menjadi seorang yang lebih baik lagi. Kalau kita bicara tentang lebih baik lagi, sudah sampai mana step kita? Sudah berada di level berapa posisi lebih baik lagi diri kita? Coba pikirkan, renungkan coba. Sudah di step keberapa kita memperbaiki diri untuk menjadi seorang hamba yang lebih baik lagi? Sudah berapa step? Jangan-jangan gitu. Kita ini mentalnya high down, naik turun. Ini yang membuat iman kita naik turun. Ya.
Cuma pada intinya apa? Pada intinya bagaimana kita menyikapi rasa lelah yang akan menentukan adalah kualitas hidup kita nanti. Baik di dunia maupun di akhirat. Ibadah mulu capek. Terserah. Ya Allah juga enggak ini. Allah udah kasih semua. Udah Allah berikan semuanya. Allah berikan konsekuensinya. Allah berikan, ya terserah engkau mau ibadah itu ibadah bukan untukku. Kata Allah. Ya, kalaupun nanti engkau misalnya aku tempatkan ke dalam neraka, itu pilihanmu bukan pilihanku gitu. Suruh siapa ketika di dunia engkau tidak manfaatkan. Memang dunia itu adalah ladang yang ujian. Ketika aku berikan ujian kepadamu, sabar. Ya, seperti itu. Terkadang kita nggak sabar ketika kita diberikan ujian. Seperti itu. Makanya pernah nggak ngedenger kisah gitu? Pernah ya pasti nih. Ada seorang anak yang bertanya kepada ibunya. Ada seorang anak yang bertanya kepada ibunya, bukan lagu. Ada seorang anak bertanya sama itu sama bapaknya, bukan ibunya ya. Ada seorang anak yang bertanya kepada ayah dan ibunya. Si anak ini bertanya begini. Ayah, ibu, kenapa sih hidup kita ini miskin? Kata dia nih. Ayah, ibu, kenapa sih hidup kita miskin? Ya. Kenapa? Apabila kita telah berusaha dan bekerja keras, ini kata ayahnya segini. Apabila kita sudah berusaha dan bekerja keras, apabila kita telah jalani sholat 5 waktu, dan apabila kita sudah melakukan sholat duha, tahajud, zikir, sholawat dan doa, namun katanya, kita tetap miskin, tidak perlu minder. Apalagi protes kepada Allah, gak boleh. Maka ketika si ayah dan ketika si ayah ini ditanya oleh anaknya, maka sang ibu ya, ayah dan ibunya ditanya sama anaknya kan. Maka sang ibu ini dengan apa ya? Dengan tenang dia. Dengan tenang dia menjawab. Diberi satu buah pemahaman seperti ini, nak. Hidup ini katanya seperti jalan-jalan di supermarket. Masih ingat ya kisah kayak gini ya. Hidup ini seperti jalan-jalan di supermarket. Semua orang boleh memilihnya. Semua orang boleh memilih tuh makanan yang ada di supermarket. Dan membawa barang apa saja yang dia inginkan tuh boleh tuh. Boleh tuh. Ambil coklat boleh, ini dan itu boleh. Boleh, silakan ambil. Siapa yang membawa sepotong roti, maka dia harus membayarnya seharga sepotong roti. Siapa yang membawa 3 potong roti, ia pun harus membayar 3 potong roti. Sementara kita tidak mungkin membawa apa-apa. Kenapa? Karena tak punya uang untuk membelinya. Di sini ini. Sudah kebayang ya? Sudah kebayangkan? Jawaban seorang ibu ini. Begitu pula kelak nanti nak di hari kiamat, kata si ibu ini. Di hari kiamat, saat orang-orang kaya antri menjalani pemeriksaan untuk dimintai pertanggungjawaban. Makanya kullu nafsin bima kasabat ruhina. Setiap sesuatu sekecil apapun rohina. Akan diberi pertanggungjawaban, akan diminta pertanggungjawaban.
Ya, ketika orang kaya menjalani pemeriksaan untuk diminta pertanggungjawaban, saat orang-orang kaya ditanya tentang dari mana harta mereka diperoleh dan kemana harta mereka digunakan, kita dibiarkan terus berjalan tanpa beban. Lebih enak kan, kata ibunya nih. Coba deh, enak kan? Enak di situ. Tapi dia dunia, dia sengsara, pengen, iya. Tapi nanti di akhirat. Maka pertanyaan si ibu kepada anak, apakah engkau masih belum menerima? Anakku, kata ibunya. Ini pesan yang sangat luar biasa, kata Yesus. Jika kita memang ditakdirkan menjadi orang miskin, maka apa? Bersabarlah sejenak. Karena setelah kematian, kemiskinan itu akan sirna. Maka berpikirlah positif. Barangkali jika kaya belum tentu bisa lebih bertakwa. Kan kita lihat banyak. Seperti perbandingan orang yang bahagia, orang kaya, apakah dia bahagia? Belum tentu. Apakah orang kaya bisa bertakwa? Juga belum tentu. Mungkin juga dengan kemiskinan kita akan lebih mudah meraih surganya. Makanya apa? Jangan pernah minder. Karena kaya dan miskin bukanlah ukuran mulia dan hina di hadapan manusia. Boleh hina, tapi di hadapan Allah itu bukan menjadi patokan. Yang penting yang dinilai adalah ketakwaannya. Ada satu hadis yang Masya Allah luar biasa. Yaitu hadisnya ini tidaklah menimpa seorang mukmin berupa rasa sakit yang terus menerus, artinya nggak pernah berhenti ya. Terus menerus. Rasa lelah, khawatir, kesedihan, kesusahan hati. Atau sesuatu yang menyakiti. Bahkan sampai duri yang menusuknya melainkan akan dihapus dosa-dosanya. Ujungnya ketika semua ditimpakan kepada seorang muslim yang berupa rasa sakit yang terus menerus, ini ujian. Baik itu rasa lelah, khawatir, kesedihan, kesusahan hati, atau sesuatu yang menyakiti, bahkan kata Rasul, sampai duri yang menusuknya melainkan itu akan apa? Semua itu akan wujud dari penghapusan dosa-dosa. Makanya tadi di awal, dunia ini tempatnya ujian. Benar, ujian. Ya. Maka yang harus kita lakukan apa ketika kita ujian seks? Cross check diri. Bagaimana kita memperbaiki diri. 12 tahun saya pernah merasakan satu buah dosa yang Masya Allah saya nggak bisa ceritakan. Sampai saya mencari Tuhan yang hilang di dalam diri saya itu. Masya Allah. 12 tahun gemelut dalam satu dosa yang Masya Allah. Sehingga saya mencoba untuk menemukan cahaya di tengah letihnya perbaikan diri ini. Tidak mudah untuk keluar dari gelapnya diri. Makanya ada kan buku yang pernah saya tulis tuh. Semua berawal dari sini. Ya, itu mencari cahaya memang di tengah letihnya perbaikan diri. Di antara mampu tidak mampu, kuat tidak kuat. Soal lelah pasti. Tapi apa? Ketika kita dalam perjalanan memperbaiki diri, pasti kita akan menemukan apa? Titik-titik kelelahan yang sangat luar biasa. Bukan karena kita lemah, bukan. Tapi karena kita adalah seorang apa? Seorang hamba. Kita ini seorang hamba.
seorang manusia. Ketika kita berharap terasa buram, langkah terasa berat, dan kita bertanya, aku lelah ya Allah. Apakah semua ini akan berarti perjuanganku untuk menemukan cahaya? Ketika kita sudah berada di titik ini nih, aku lelah ya Allah. Aku belum bisa atau belum mampu menemukan diriku. Maka yakini di dalam dirimu. Ada sentuhan ketika Allah datang kepada dirimu. Apa jawabannya? Yakini dirimu, kamu tidak sendiri. Ketika persoalan itu hampir menimbun tubuh kita yang sangat beban, yang sangat luar biasa sekali. Yakini dirimu ya Allah, aku lelah. Tapi yakini kembali ya Allah, aku yakin aku enggak sendiri. Ada Engkau ya Allah. Ada Engkau ya Allah. Nah justru nih, ini momen paling bagus nih, the greatest moment yang pernah saya temuin. Ketika saya berada di titik paling lelah menemukan cahaya atau dalam perbaikan diri, ini nih, cahaya ini ditemukan. Bukan karena semuanya menjadi mudah, bukan. Tetapi karena kita memilih untuk apa? Untuk terus maju atau up ke dalam kepermukaan. Terus kita menentangnya, kita meraihnya, kita bisa. Inilah. Di saat-saat fase memang kita udah berada di titik cahaya itu akan datang. Keyakinan itu akan datang kepada diri kita dan meyakini, ya hai hamba, hai Fulan bin Fulan. Yakinkan kepada dirimu, self talk bahasanya. Self talk, yakinkan kepada dirimu sendiri. Hey, diri, kamu nggak sendiri. You are not alone. Kamu nggak sendiri. Ada Allah. Ada Allah yang bersamamu. Seberat apapun beban yang engkau alami, seberat apapun beban yang engkau timpa pada hari ini, make sure that Allah in your heart. Yakin Allah itu ada di dalam dirimu. Yakin aja. Yakin ini yang membangkitkan kita semangat. Nah, di tengah-tengah sedang berada di posisi itu, kita menemukan cahaya. Bangkit, jangan terpuruk melulu dalam masalah yang tidak pernah selesai. Belum lagi masalah apa? Oh, pasangan kita misalnya. Sudah berada hampir di titik lemah, lelah, capek. Kalau pengen bisa teriak, saya teriak Kang, katanya gitu. Saya pengen teriak Kang, sekuat-kuatnya Kang. Karena persoalan ini Masya Allah sampai hari ini nggak kunjung selesai katanya. Kamu menemukan jalan pengeluaran gimana? Kamu menemukan jalan keluarnya bagaimana? Apakah bersama Allah, apa dengan caramu sendiri? Begitu. Kalau kamu melakukan dengan jalanmu sendiri, yakin Allah tidak akan menolongmu. Allah tidak akan memberikan makhrojamu. Kan udah saya bilang kasih formula hidup. Kalau kita pengen ditolong Allah nih, At-Tolak ayat 2 dan 3. Rumusnya ada di situ. Apa rumusnya? Tobat dulu kita. Temuin siapa diri kita. Find who am I. Siapa diri kita. Temuin dulu. Kalau kita ada dosa-dosa lalu ada kemaksiatan, lakukan pertaubatan. Checklist nih dosa-dosa kita. Ya Allah. Saya sering berzina ya Allah. Gitu. Ketika kita dihadapkan pada satu persoalan yang gak kunjung selesai, suami kita selingkuh misalnya, atau istri kita selingkuh misalnya. Jangan salahin kenapa semua ini terjadi, bukan. Tapi refleksi diri yang harus kita temukan. Adakah yang salah, adakah yang kurang dengan diriku? Bagaimana self service-nya gitu. Bahasa kerennya.
Self service-nya bagaimana? Apakah ini ujian atau ajab? Atau itu semua perbuatan diri kita sendiri yang terlalu over 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 possessive, atau ada persoalan dengan anak kita yang masya Allah susah diatur, atau apalah sejenisnya. Kita pengen anak kita nurut, tapi kita nggak berikan model. Give a sample. Saya pernah baca tuh buku, bagus, Abah Ihsan. Judulnya kalau pengen anak soleh, orang tuanya harus soleh dulu. Betul, pernah saya cerita. Saya punya klien waktu itu. Kang, kayak gini klien saya nih. Kang, saya pengen anak saya tuh berhijab, kata dia. Terus sudah diperintah sama kamu, saya bilang kayak gitu. Sudah Kang. Terus finalnya gimana? Finalnya itu dia nggak nurut. Iya, nggak nurut. Orang toh ibunya aja, saya tunjukin. Orang toh ibunya aja nggak berhijab, saya bilang kayak gitu. Lah itu kan prinsip saya Kang. Sekiranya saya bilang, kalau kita ingin jadi contoh buat anak kita, we are give a model first. Kita dulu ngasih model. Contoh. Kita jangan menyuruh dulu sebelum kita melakukan. Tuh, kayak gitu. Kadang kita nyuruhmu dulu tapi nggak pernah sama pengennya anak kita tuh perfect aja gitu. Suruh ngaji misalnya, nggak mau susah. Ya memang kita ini berada di masa-masa bukan kayak dulu. Kita ini dihadapkan oleh generasi-generasi apa? Generasi yang memang mereka dituntut, bukan dituntut sih. Perkembangan teknologi yang memang Masya Allah. Ya. Ini efek dampak yang ini. Gitu. Masya Allah. Ini dia. Jadi begitu. Kenapa ya Kang? Ada juga banyak. Kang, kenapa ya bisnis saya ini hancur, dia bilang. Usaha saya nggak jalan loh Kang. Terus ya terpaksa tanah usaha yang saya jual semua. Emang rezekinya waktu itu dari mana? Modal usahanya dari mana? Dari minjem Kang, kata dia. Minjem di mana? Di bank. Di bank. Nyicil saya. Modal tuh nyicil. Akhirnya belum lunas. Modal udah gak kepulangan. Akhirnya rumah dan usaha saya disita Kang. Iya. Karena dari hasil apa engkau? Dari hasil riba engkau mengelola bisnismu. Gitu. Emang seperti itu Kang? Coba. Kita belajar deh untuk istiqomah tidak riba misalnya. Ya. Tidak untuk riba gitu. Punya modal usaha 5 juta, kelola itu. Kalau kita sabar dan gak tergiur, insya Allah uang yang 5 juta itu kita bisa putar. Dan insya Allah Allah akan lebihkan. Kalau kita belajar mencoba menghindari riba. Itu aja. Saya sering dulu tuh, ya, sering. Ya. Namanya godaan itu pasti datang, manusiawi. Ya, manusiawi. Pengen apa? Ya, pengen punya tanah, pengen punya mobil, pengen punya motor baru. Tapi gak bisa saya ngelakuin itu. Ya. Kenapa? Terdidik. Bahasanya kita menanamkan diri kita. Jangan ya, Kang, jangan ya, jangan sentuh itu loh gitu. Jangan sentuh itu loh. Gitu kita belajar talk self pada diri kita, jangan gitu. Ya. Udahlah kita dulu tenggelam 12 tahun dalam kemaksiatan yang tidak berujung misalnya. Kenapa sekarang kita ulangi lagi kan gitu. Masya Allah. Makanya yuk yang hari ini nih, yang hari ini sudah belajar untuk memperbaiki diri, berhijrah yuk sekarang gitu. Ayah bunda,
Semuanya pasti lelah dalam menghadapi kehidupan di dunia ini. Cuma kita harus bisa terus memperbaiki diri menjadi seorang hamba yang baik. Coba kita lihat keluar dah. Jauh di sana coba kita lihat. Berapa banyak orang-orang yang durhaka kepada Allah coba. Lera capek-capean, bahkan mereka menikmati capek mereka. Bahkan mereka berusaha menghibur diri mereka dengan kata-kata mutiara. Untuk tetap bertahan dan bersabar. Melalui apa? Melalui capeknya mereka. Tahu nggak? Orang-orang yang tidak beriman itu rela bercapek-capek ria demi membela kekafiran. Orang-orang pendosa coba kita lihat. Rela bercapek ria sampai apa? Sampai terwujud dosa-dosanya. Semua nggak ada yang enak di dunia ini. Cuma kita bagaimana cara menempatinya. Makanya kelelahan adalah fase wajar dalam perjalanan hidup. Wajar. Ya. Fase wajar. Kita jangan menganggap kelelahan itu, kecapean ini adalah pertanda kegagalan. Gagal, no. Itu orang-orang yang mentalnya sudah Masya Allah gak mau berjuang. Ada teori, buku yang pernah saya baca. Satu teori di dalam buku itu namanya teori self-compassion. Yang dikembangkan oleh siapa ya? Christine Neff kalau nggak salah. Dijelaskan bahwa menerima kelemahan dan kelelahan diri justru apa? Merupakan suatu langkah awal untuk menciptakan kesehatan mental yang lebih baik. Neff ini bilang katanya, bersikap lembut pada diri sendiri dalam proses tumbuh bukan justru menghukumnya. Artinya apa? Pernah kita mendengar atau membaca kisahnya almarhum Uje ya? Bagaimana dia dari sisi kelam hidupnya, coba kita belajar dari beliau. Sisi kelam hidupnya, sampai dia suatu hari dia umroh, entah umroh apa haji. Dia di hadapan Ka'bah, dia dibanting sebanting-bantingnya, berada di titik satu kelemahan, dia pasrah, dia berada di dalam titik kelelahan atau titik yang memang Masya Allah, Allah sadarkan dia. Justru di situ Allah menyadarkannya, dan disitulah almarhum Uje mulai memperbaiki dirinya, sehingga dia menjadi seorang dai penceramah yang sampai hari ini kita masih mengingatnya. Itu. Makanya di dalam surat Al-Baqarah ayat 286 coba kita buka kembali dah. Ingat. Allah tidak akan membebani seorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Konteks yang tadi di awal kita buka kajian ini. Allah nggak bakal ngebebani seorang hamba kecuali udah kesanggupannya, udah Allah atur. Ini pengingat, reminder buat kita bahwa kelelahan yang diperhitungkan olehnya, kecapean, kelelahan yang kita lakukan dalam dunia ini, itu dihitung. Bahwa perjuangan kita sekecil apapun itu nanti akan mempunyai makna, arti. Nggak ada yang sia-sia ini. Kamu ibadah terus menerus, tapi ingat, jangan bilang aku lelah ya Allah. Ibadah doaku nggak pernah Engkau kabulkan. Jangan. Cukup kita mengangkat tangan dan yakin. Ya Allah, aku tahu Engkau akan memberikan sesuatu yang indah untukku, gitu. Makanya dibilang yang dikatakan oleh Nep tadi, bersikap lembutlah pada diri. Jangan menghakiminya. Aku ini bodoh. Aku ini lemah. Masa begini aja gak mampu, wahai diri? Jangan. Lemah lembutlah, karena dalam diri kita ini ada ruh. Ya.
Wahai diri, aku tahu engkau lelah. Tapi jangan pernah menyerah ya. Gitu. Tapi jangan nyerah ya. Aku yakin kamu nggak sendiri. Gitu aja sih. Ketika kita ada dia sedang dihadapkan masalah nih. Persoalan yang luar biasa nggak akan jung selesai. Wahai diri, aku tahu kamu lelah. Kita berjuang lagi yuk. Kita sama-sama keluar dari persoalan ini. Kita libatkan Allah. Kita cari jalan keluar. Kita cari keriduannya Allah. Yuk kita berjuang bersama-sama. Gitu. Gitu aja. Nanti bangun diri kita nggak ngedown. Dia semangat. Nanti kita semangat. Justru kelemahan dan kelelahan diri justru merupakan langkah awal untuk menciptakan apa? Memperbaiki mental kita yang lebih baik. Menatanya lagi. Kalau orang mentalnya udah down ya itu tadi. Udahlah. Gue terlibat lilitan hutang yang gede nih. Nyari jalan keluarnya apa? Bunuh diri. Gitu. Makanya nih surat Al-Baqarah ayat 286 jadikan pegangan. Bahwa Allah tidak akan membebani seorang hamba melainkan sesuai dengan apa? Kesanggupannya kata Allah. Hei hambaku, gak mungkin aku kasih engkau beban melebihi batas yang engkau mampu. Justru aku kasih ujian kepada engkau, udah aku perhitungkan. Makanya apa? Kamu bisa enggak ya keluar dari persalahan yang aku berikan? Gitu. Salahnya begitu, bisa enggak keluar kamu? Ayo. Ya. Makanya apa nih? Ketika Nabi Musa dikejar bala tentaranya Fir'aun, ya. Ketika Nabi Musa dikejar bala tentaranya Fir'aun, begitu kata Allah, wahai Musa, ketuklah tongkatmu di permukaan laut. Nabi Musa tidak berpikir apa yang terjadi. Ngapain nih Allah nyuruh aku gitu kan. Gak mungkin. Jadi maka nurut aja, positive thinking. Maka ketika ada perintah wahai Musa, ketuklah tongkatmu ke permukaan laut. Maka laut pun terbelah. Ya terbelah. Apa yang terjadi ketika laut itu terbelah? Nabi Musa dan para kaumnya menyeberangi lautan. Tapi sebelum itu doa itu yang sering saya pakai itu di awal kajian, di mukadimah kajian. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Itu doa sering saya pakai itu. Doa itu sering saya pakai ketika apa? Ketika apa aja. Ketika kita lagi datang satu persoalan yang gak kunjung selesai, baca aja doa itu. Ya Allah, Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Doa itu insya Allah ada jalan keluar. Baca doa itu. Makanya di mukadimah itu sering saya pakai tuh. Dimintain kemudahan ketika saya dalam berbicara dan lain sebagainya. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Maka apa? Seketika itu terbelalah lautan dengan tongkatnya Nabi Musa, perantaraan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan itu yang ada menjadi garis bawah dari kisah ini. Tapi ada satu kisah yang ketika Nabi Musa itu tenggelam. Ketika Fir'aun itu tenggelam dan meminta tolong kepada Nabi Musa. Berapa kali Fir'aun meminta tolong kepada Nabi Musa? 70 kali. Apakah Nabi Musa mendengarnya? Wahai Fir'aun, kenapa engkau meminta pertolongan kepadaku? Mintalah pertolongan kepada Allah. Makanya kata Allah apa? Wahai Musa, tahu enggak kamu tadi? Kenapa Fir'aun tidak aku kuselamatkan? Karena dia tidak meminta kepadaku. Tuh. Makanya minta. Ketika persoalan itu hadir nih ya. Ketika persoalan itu hadir. Minta sama yang hadiri persoalan. Jangan minta sama orang.
Belum tentu dia nggak punya masalah, dia juga punya masalah kali, ya. Yang nggak apa, yang nggak kunjung selesai, sok-sokan gitu ngasih solusi, kan gitu. Jadi sok-sokan Kang, mungkin bisa jadi di kita boleh bahan pertimbangan, tapi jangan sepenuhnya percaya. Kata Allah, belajar dari kisah Musa yang dengan Firaun tadi. Kenapa Firaun tidak diselamatkan? Karena dia meminta kepada hambanya, kepada makhluk, bukan kepada aku. Dia meminta kepadamu Musa, dia berteriak minta tolong kepadamu 70 kali. Seandainya dia meminta tolong kepadaku 1 kali, ya Rob, ampuni aku ya Rob, aku akan menolongnya. Kan gitu. Konsepnya tuh, ya, paham ya sampai sini ayah bunda? Hah? Maka minta ketika Allah hadirkan persoalan, kasih kepada yang memberikan persoalan, minta. Ayah bunda, itu tadi. Ya, bahwa kelelahan adalah fase wajar dalam perjalanan hidup. Yang kedua, kelelahan juga bisa menjadi gerbang pertumbuhan. Maksudnya apa? Kajian ilmiahnya dulu nih. Menurut penelitian Tadesi dan Kolhun, sedikit saya ambil dari ini ya, dari psikolog, tentang apa ya? Tentang traumatic growth, itu bukunya. Katanya di dalam buku itu tertulis pengalaman pahit dan penuh tekanan dapat memicu proses refleksi mendalam yang akhirnya membawa seseorang pada pertumbuhan baru. Atau disebutnya apa ya? Pertumbuhan pasca krisis. Ketika dia berada di titik paling terendah, selemah-lemahnya titik, berada pada pengalaman yang begitu pahit dan penuh tekanan, ya, yang penuh tekanan, full of stressing, penuh dengan tekanan. Itu post traumatic growth-nya, itu pertumbuhan pasca krisis ini. Artinya apa? Kelelahan bukan hanya sesuatu harus yang dilewati. Ketika kita sudah lelah, ini bukan sesuatu yang harus dilewati. Kapan berakhirnya? Ini bisa melahirkan apa? Kesadaran. Kesadaran tentang hidup, makna, dan nilai-nilai yang selama ini pernah kita abaikan. Nih, ini bahas ilmiah ya. Artinya apa? Secara konteks ilmiah ini, tapi secara Islami kita diajarkan apa? Jangan berputus asa. Ketika kita memang berada di titik paling terendah, ya, pengalaman pahit mungkin kita pernah mengalaminya, atau ada tekanan-tekanan yang membuat diri kita stres dan lain sebagainya. Ya, ini namanya post traumatic growth, ya gitu. Jadi dengan ini kita bisa apa ya? Bisa menjadi pemicu kesadaran yang selama ini ternyata kita lakukan adalah waduh, kita telah menyia-nyiakan sesuatu yang berharga. The golden moment kita abaikan. Iya. Bisa jadi persoalan itu datang karena apa? Karena selama ini kita mengabaikannya. Kamu berubah kayak gitu, nggak kayak dulu. Mungkin ada sesuatu yang membuatnya berubah. Anak kita nggak mau nurut, mungkin ada satu hal yang kita abaikan. Nah, ketika kita berada di titik pengalaman yang paling pahit atau penuh dengan tekanan, maka di sini akan tumbuh sesuatu yang baru yang ternyata ada makna. Ada makna, ada nilai-nilai yang ternyata oh iya selama ini aku telah mengabaikan ini. Itu yang kedua tuh. Yang ketiga, perubahan tidak harus besar. Pengen memperbaiki diri misalnya.
pengen memperbaiki diri itu pelan-pelan, pelan-pelan. Nggak usah harus hijrah, pelan-pelan, pelan-pelan. Step by step. Takutnya kalau tiba-tiba kita berubah, dia mau udah berubah lihat janganlah naib, aim, jaim orangnya kan kayak gitu. Pelan-pelan ya. Ada satu buku yang keren, yang bagus, yang pernah saya baca. Buku namanya, judulnya kalau nggak salah itu Atomic Habit. Ya. Atomic Habit. Di situ dijelaskan perubahan besar itu katanya tidak selalu lahir dari aksi besar, enggak. Tapi dari kebiasaan kecil yang konsisten, tuh garis bawahi. Ya. Konsisten, garis bawahi. Benar apa kata Rasul? Rasul pernah bilang gini, kata dia, tentang amalannya. Kalau kamu mengamalkan sesuatu, ya, panjang tapi sekali kamu amalkan ketimbang sedikit tapi sering, gitu. Artinya apa? Ya kalau amalannya itu banyak kan cuma dibaca sekali dua. Tapi kalau misalnya amalan sedikit itu konsisten, terus. Aku lebih menyukai yang terus menerus, kata Rasul. Kayak gitu. Maka di sini perubahan besar itu nggak selalu lahir dari aksi besar, enggak. Kamu pengen berubah, kamu pengen menemukan diri, jangan dari yang besar dulu. Udah mengasingkan diri, pelan-pelan. Kebiasaan kecil aja dulu. Sholatnya belum bener, benerin. Puasa, akhlak, tingkah laku, benerin itu dulu. Bagaimana menghormati, pengen dihormatin tapi nggak pernah menghormati orang. Itu. Kenapa sedemikian? Karena ketika kamu lelah, satu langkah kecil tetap berarti. Ingetin. Makanya ada bahasa Inggris nih, maaf nih saya pakai bahasa Inggris sedikit, sorry ya. Ada satu istilah nih keren nih. Boleh dijadikan update status, boleh nggak apa-apa. You do not rise to the level of your goal. You fall to the level of your system. Tuh, bahasa Inggrisnya keren kan? Ya, bukan baca hadis aja ya. Harus bahasa Inggris bisa. Nih, fungsinya. Mungkin Allah nyuruh saya bisa bahasa Inggris itu untuk begini kali nih ngomong nih. Ya, nggak selalu membawakan hadis, tapi ada istilah-istilah nih yang kayak gini. Apa tadi? You do not rise to the level of your goal. You fall to the level of your system. Ya. Apa itu artinya? Entar coba. Kita tahu ya, cahaya di tengah kelelahan itu bisa muncul dari satu doa loh. Yang tulus. Satu jurnal refleksi. Maaf ya saya bahasanya jurnal saya menyebutnya jurnal refleksi. Atau dari malam hari. Ngerti nggak bahasa sederhananya ini nih? Tuh, kamu bangun, gelar sajadah, kemudian kamu sharing, curhat sama Allah, tuh jurnal refleksi malam hari. Meminta ampun di situ, gelar sajadah, jurnal refleksi malam hari. Atau satu keputusan untuk bangun kembali esok pagi dengan the good first step. Itu ya. Jadi bahasanya dong yang keren, jurnal refleksi malam hari. Padahal mah apa? Padahal mah gelar sajadah, angkat tangan minta doa, sharing sama Allah, ya Allah kuatkan hatiku. Ya muqallibal qulbi sabbit qalbi ala dinika wa ta'atik, katanya. Itu doa cakep itu. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Cakep itu doa. Itu aja baca sering. Ya muqallibal qulbi sabbit qalbi ala dinika wa ta'atik. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Cakep tuh. Ya. Baca terus itu. Keren itu. Ya, insyaallah. Jadi mendekat kepada Allah. Pelan-pelan. Ya. Jadi
You do not rise to the level up of your goals, you fall to the level of your system. Itu artinya apa? Kesuksesan dalam mencapai tujuan tidak hanya bergantung pada beberapa besar tujuan, goal, tujuan yang ditetapkan. Tujuan yang kamu tetapkan, tapi apa? Tetapi lebih pada seberapa kuat sistem dan proses yang ada untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut. Jadi bukan hanya goals, tapi harus ada sistem. Kamu pengen berubah. Hanya tujuan kamu pengen berubah, tapi sistemnya nggak ada. Harus ada sistem, baru bisa seperti itu. Ya. Jangan langsung tiba-tiba seperti itu. Ya. Emang goal itu apa? Tujuan. Artinya apa? Tujuan itu hanyalah target. Sedangkan sistem adalah proses. Mana? Makanya ketika kita untuk berubah gitu, harus apa? Harus punya proses. Jangan hanya tujuan. Tujuan itu one of poinnya adalah target. Sedangkan prosesnya adalah sistem. Makanya sistemnya harus baik. Agar apa? Agar bisa tercapai tujuan gitu. Ya. Contoh nih, tujuan goals, saya nyebutnya goals. Tujuan adalah akhir yang ingin dicapai kan? Ya contoh ya, tujuan adalah akhir yang ingin dicapai. Contoh, ingin menurunkan berat badan nih, ingin menurunkan berat badan 10 kilo. Atau ingin mendapatkan promosi jabatan misalnya. Tujuan ini bersifat apa? Bersifat jangka panjang. Dan seringkali menjadi motivasi awal. Gue harus bisa turun 10 kilo. Atau waduh kayaknya aku pengen nih jabatan ini nih. Itu. Tapi sistemnya coba. We talk about system. Kita bicara dengan sistem. Sistem adalah rangkaian proses, kebiasaan, tindakan yang berulang-ulang dan terstruktur untuk apa? Yang dilakukan untuk mencapai tujuannya tuh. Contoh, kalau pengen turun badannya 10 kilo, ya harus ada prosesnya dong. Apa? Misalnya olahraga, diet setiap hari, olahraga, mengatur pola makan sehat, jangan asal makan. Kan itu. Bagus nih kalimat nih. Ini bagus nih, jadi update status nih keren. Ya, keren nih. Ya, you do not rise the level of your goals, you fall to the level of your system. Boleh nih jadiin status kita nih, penyemangat diri nih. Ya, kalau kita udah punya tujuan, harus benar sistemnya. Goals ada, tapi sistem harus lebih baik kan gitu. Ya, insyaallah. Contoh ya, contoh kecil. Seorang yang ingin menjadi penulis terkenal misalnya. Mungkin menetapkan tujuannya untuk menulis novel dalam setahun. Namun apa? Jika dia tidak memiliki sistem seperti jadwal menulis yang teratur, novel itu nggak bakal pernah selesai. Contohnya saya nih, buku saya ini. Semua berawal dari sini. Ini masih bab apa ya? Bab 5 udah mau habis. Ya. Kenapa saya belum menyelesaikannya? Ya itu tadi prosesnya lambat. Ya, itu. Jadi itulah yang dimaksud dengan goals. Goalsnya ada tapi sistemnya nggak baik, nggak akan tercapai. Makanya ketika kita ada goals, sistemnya juga harus baik. Agar apa? Agar tercapai. Ketika kita ingin memperbaiki diri, maka jangan hanya gue pengen berhijrah. Atau benerin dulu sholatnya, puasanya, ibadahnya, dan lain sebagainya. Dari situ nanti bisa kita pelan-pelan. Nah ini keren ya. Insya Allah. Ayah bunda. Yang keempat. Spiritualitas. Apa spiritualitas? Kedekatan kita dengan Allah gimana? Ini bisa menjadi tenaga, sumber tenaga dalam diri kita dari dalam. Kenapa? Ketika kita mempunyai nilai spiritualitas kita jadikan sebagai tenaga dari dalam. Maka saya pernah bilang sir. Kuncinya sir. Apa sir? Masih ada yang ingat sir? Sir itu adalah sabar, ikhlas, ridho. Itu aja pegang dalam hidup. Kunci. Ketika dia diberikan masalah, musibah, sabar.
Ketika dia diberikan musibah, ikhlas. Ya Allah, apapun yang menjadi ketentuanmu aku ikhlas. Setelah ikhlas, baru apa? Ridho. Maka kata guru saya, Coach Ustadz Sony Abikim, dia pernah bilang gini. Ketika kita sabar, sabar, ikhlas, ridho, maka akan melahirkan apa? Akan melahirkan lapang dada. Kalau orang udah lapang dada, dia adalah orang yang paling bisa menerima takdir. Setiap ketentuan yang diberikan oleh Allah di lapang dada. Makanya untuk bisa melahirkan lapang dada itu 3. Sabar, ikhlas, ridho. Mudah itu. Ya Allah, saya belum dikasih kerjaan, sabar. Mungkin kerja di situ kamu nggak baikin gitu. Jangan, udah ada orang dalam dulu. Enggak semuanya seperti itu, enggak. Enggak. Justru nilai ini. Kedekatan kita sama Allah jaga. Sesungguhnya akan ada. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Tuh. Udah satu paket. Allah nggak akan memberikan masalah kalau Allah nggak siapkan solusi. Itu aja sih. Ketika Allah memberikan masalah, ujian, udah Allah kasih sepaket nih jalan keluarnya di sini. Gitu. Cuma kita apa? Kita nyarinya di luar dari diri kita. Nah, kisah Abu Nawas. Masih saya ceritakan kembali. Abu Nawas itu lagi nyari cincin. Ketika ditanya Abu Nawas, emang cincinnya hilangnya di mana? Hilangnya di dalam. Kenapa engkau nyarinya keluar? Jawaban Abu Nawas, begitulah kita. Tuh. Gitu. Makanya ini patokannya. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Ini. Kenapa demikian? Makna ini memperkuat kita untuk tidak menyerah saat tubuh dan jiwa kita letih. Percaya. Makanya kalau kita sering-seringnya, kalau afirmasi positif dalam diri, memberikan afirmasi positif dalam diri kita dengan kalimat-kalimat positif, itu akan selalu membangun dia. Ya. Karena apa? Enggak, orang Allah lagi nguji, pasti ada jalan keluarnya. Entah juga aku dapat gitu, enggak masalah. Ini tuh, ya. Ini. Yang terakhir, udah malam. Sebagai penutup, cahaya itu bukan di ujung, tapi di dalam diri kita. Makanya pesan nih, untuk kamu yang sedang lelah, mungkin kamu tidak harus terus berlari, jangan capek lari terus. Mungkin kamu hanya perlu duduk sejenak, jangan lari terus. Lelah pasti. Berhentilah sejenak dan duduklah sejenak, narik napas. Dan menyadari bahwa apa? Keinginanmu untuk tetap bertumbuh menjadi lelah, meski lelah, adalah bentuk keberanian yang luar biasa. Ini. Cahaya itu tidak selalu datang dari luar. Dia sering muncul dalam dirimu. Dalam doa yang lirih. Dalam air mata yang tak terlihat. Dan dalam tekad yang terus hidup dengan makna. Nih, bagus penutup. Cahaya itu tidak perlu datang dari luar, enggak. Justru dia muncul dari dalam diri kita yang paling dalam. Di sini saya mampu menemukan cahaya. Dalam doa yang lili, ya Allah ampuni aku ya Allah. Ada tuh doa yang ditulis dalam buku AJL, Amalan Jalur Langit. Dalam air mata yang tak terlihat kamu menangis di dalam apa? Sajadah ya Allah, gitu. Dalam tekad yang terus hidup dengan makna. Aku ingin hijrah ya Allah, bantu, gitu. Keren.
Alhamdulillah. Jadi untuk yang sedang banyak persoalan, untuk yang sedang lelah, sampai hari ini belum menemukan jalan keluar, apa? Hadirkan diri kita, inner self dalam diri kita, ya Allah, minta ampun dulu. Jangan terus berlari untuk mengejar solusi, tapi berhenti sejenak dan mengangkat kedua belah tangan. Ya. Allah, itu aja ya. Jadi yang sedang ada masalah, yang sedang diberikan musibah, yang sedang masya Allah tidak baik-baik saja pada malam hari ini, yuk kita refleksikan diri kita, ya Allah, peluk diri kita ini. Makanya sering-sering kirim Al-Fatihah untuk diri sendiri, bukan yang udah meninggal aja. Ya Allah, kirimkan Al-Fatihah untuk diriku sendiri, gitu ya. Jadi seperti itu, insya Allah. Mudah-mudahan kajian kita pada malam hari ini bermanfaat. Jadi untuk diri yang pernah lelah, coba ketika engkau terus berlari, berhentilah sejenak. Berhentilah sejenak, tarik napas ya, dan menyadari bahwa keinginanmu untuk tetap bertumbuh meski lelah, dan sadar bahwa ya Allah, ada Engkau yang selalu bersamaku. Itu aja. Ini kuncinya. Kuncinya udah saya kasih. Sir, sabar, ikhlas, ridho. Mudah-mudahan lelah itu menjadi lapang dada. Ya. Mudah-mudahan kajian pada malam hari ini ada manfaatnya. Kalau sudah memahaminya, silakan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Belajar untuk menjadi orang yang ikhlas ridho, sabar, ikhlas ridho, sehingga melahirkan lapang dada. Sehingga apa? Lelah itu memang bagian dari hidup, tapi apa? Kita jadikan lelah itu sebagai titik balik kita, titik temu kita, bahwa selelahnya diri ini kamu tidak sendiri, ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu alam bisawab. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, mohon diberikan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada yang salah, itu dari saya pribadi, dan apabila yang benar, itu pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu alla illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda yang ingin, jika ada yang ingin bertanya, silakan japri langsung ke nomor saya.